Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Naim Fadlillah, NIM 1744040007, mahasiswa bimbingan konseling angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan mengenai hasil resume buku yang saya kerjakan. Baiklah, langsung saja di bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Nah, di sini di bab pertama ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu pentingnya komunikasi bagi manusia. Nah, kenapa penting? Karena menurut Johnson 1981 terdapat beberapa peran yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan manusia. Nah, yang pertama itu dengan komunikasi ini itu dapat meningkatkan perkembangan intelektual dan sosial kita. Kedua, identitas atau jati diri kita itu terbentuk lewat komunikasi dengan orang lain. Ketiga, dalam memahami realita yang ada di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Dan yang keempat yaitu kesehatan mental kita, sebagian besar itu juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut bagian kedua yaitu keterampilan dasar berkomunikasi. Nah, menurut subpratiknya itu 1995, agar mampu memulai, mengembangkan dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat dan produktif dengan orang lain, itu kita perlu memiliki beberapa keterampilan dasar berkomunikasi. Nah, menurut Johnson 1981, keterampilan dasar yang perlu dimiliki itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu harus mampu saling memahami. Kedua, harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan individu secara tepat dan jelas. Kemudian ketiga, kita harus mampu saling menerima dan memberikan dukungan kepada orang lain atau saling menolong. Kemudian keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain melalui cara-cara yang konstruktif atau membangun. Selanjutnya kita masuk di bab kedua. Nah, di bab kedua ini kita akan membahas mengenai apa itu komunikasi. Nah, menurut DeVito 2009, komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim atau menerima pesan. Kemudian proses komunikasi. Nah, proses komunikasi itu diawali dengan sumber. Nah, sumber mengawali pesan dengan mengkodekan pikiran. Pesan yang dimaksud adalah pesan. Jadi pesan itu adalah produk fisik aktual dari sumber. Jadi orang yang memberikan pesan ini, sumber itu merupakan orang yang pemberi pesan. Dan sedangkan pesan itu adalah produk fisik aktual dari sumber atau pemberi pesan yang melakukan pengkodean. Kemudian saluran. Nah, saluran ini adalah medium atau tempat pesan itu diantarkan atau disampaikan. Kemudian penerima. Nah, penerima ini adalah objek yang menjadi tujuan penyampaian pesan. Nah, tetapi sebelum pesan dapat diterima, itu simbol-simbol yang ada dalam pesan harus diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima nantinya. Nah, itu dalam proses itu disebut dengan pengkodean atau dan pengkodean pesan atau decoding. Kemudian proses terakhir yaitu lingkaran umpan balik. Nah, apa itu umpan balik? Umpan balik merupakan pengecekan mengenai seberapa sukses kita menyampaikan pesan yang kita maksud. Seberapa sukses kita
menyampaikan pesan seperti apa yang dimaksudkan semula atau sesuai dengan makna yang ingin kita sampaikan. Nah, itu umpan balik itu menentukan apakah pesan kita itu dipahami oleh penerima ataupun tidak dipahami. Kemudian arah komunikasi. Arah komunikasi di sini ada dua, arah komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Nah, di komunikasi vertikal ini dibagi menjadi dua lagi. Jadi ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, komunikasi vertikal ke bawah itu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok organisasi ke tingkat yang lebih di bawah atau disebut komunikasi ke bawah. Kemudian komunikasi vertikal ke atas adalah komunikasi yang mengalir ke tingkat lebih tinggi dari kelompok atau organisasi. Kemudian lanjut yaitu komunikasi horizontal. Nah, ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi horizontal itu ialah ketika komunikasi terjadi di antara kelompok kerja yang sama, di antara kelompok kerja pada tingkat yang sama, di antara para manajer yang berada di tingkat yang sama, atau di antara setiap personal atau di antara setiap personal yang secara horizontal ekuivalen. Kemudian lanjut di bagian keempat di bab kedua yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Nah, komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim itu tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mengkodifikasikan pesan yang dia sampaikan. Sedangkan komunikasi dua arah yaitu apabila pengirim atau sumber itu cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap atau mengkodifikasikan pesan yang telah dikirimkannya. Kemudian kita lanjut ke bab 3 yaitu jenis-jenis komunikasi. Nah, di sini ada yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal itu yaitu komunikasi yang berlangsung dalam diri individu. Nah, di situ individu itu bertindak sebagai sumber atau pengirim pesan dan juga sekaligus sebagai penerima pesan dari dan juga bertindak sebagai penerima dari pesan yang telah dikirimkannya tersebut. Jadi, perbincangan komunikasi yang terjadi dalam diri individu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Kemudian lanjut di bagian ketiga yaitu komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, dan antara individu dengan kelompok. Kemudian lanjut komunikasi massa. Nah, komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok atau organisasi dengan halayak banyak atau massa ataupun masyarakat umum, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Nah, di bab 4 ini mengenai komunikasi antar pribadi. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang disampaikan dengan kata-kata disampaikan melalui kata-kata dengan tatap muka atau lisan dengan menggunakan ekspresi, kontak mata, dan bahasa tubuh. Kemudian komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis itu adalah penyampaian informasi kepada lawan bicara atau penerima pesan menggunakan diksi penyusunan kalimat. Kemudian selanjutnya itu komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu adalah segala bentuk komunikasi yang pesannya itu diucapkan ataupun dituliskan. Kemudian selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Nah, yaitu segala sesuatu pesan yang terlihat dan terasa oleh panca indera. Kemudian poin terakhir di bab ini yaitu salah pengertian. Nah, maksudnya di sini adalah kesalahan penerima dalam menangkap atau memahami makna sebenarnya
terhadap pesan yang dia terima dari pengirim. Jadi kesalahpahaman atau kesalah pemaknaan dari si penerima terhadap pesan yang dikirim oleh si sumber ini atau si pengirim pesan. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut di bab kelima, yang itu jenis-jenis hubungan antar pribadi. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Nah, pada tahap ini hubungan sangat terbatas pada pertukaran informasi. Jadi pertukaran informasi yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain itu masih terbatas. Seperti itu. Nah, ada 3 kategori yang dibagi oleh Berger dalam tahap hubungan perkenalan ini. Yang pertama itu tahap pasif, tahap aktif, dan tahap interaktif. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tahap persahabatan. Nah, prinsip umum persahabatan ialah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Jadi dalam persahabatan tidak ada yang di atas, walaupun tidak begitu pula tidak ada yang di bawah. Itu sama rata, sesama teman, sesama sahabat. Nah, ada beberapa fungsi dari sahabat itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari persahabatan itu sendiri. Yang pertama, itu membagi pengalaman. Saling membagi pengalaman agar kedua belah pihak itu sama-sama merasa puas dan sukses. Kemudian menunjukkan dukungan emosional satu sama lain, sukarela membantu jika dibutuhkan pihak lain, berusaha membuat pihak lain menjadi senang, dan juga membantu pihak lain atau sesama ketika pihak tersebut mengalami berhalangan untuk sesuatu urusan. Jadi kita bisa membantu teman kita, sahabat kita ketika dia sedang berhalangan untuk satu urusan. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap keakraban atau keintiman. Nah, keakraban atau keintiman itu terjadi karena kedua pribadi memiliki banyak kesamaan sehingga membuat hubungan mereka berdua menjadi satu. Nah, Kingsley telah membagi tahap cinta, yaitu yang pertama cinta karena nafsu, cinta pragmatis, dan cinta altruistik. Kemudian Lee juga membagi 3 jenis cinta, yakni cinta romantis atau eros, kemudian cinta asal cinta atau ludus, dan cinta persahabatan atau storge. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap hubungan suami istri. Nah, menurut Lilwery, hubungan suami istri itu ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Jadi kedua individu ini memiliki gaya cinta yang akrab dan intim, seperti itu. Kemudian hubungan orang tua dan anak. Nah, perasaan yang tumbuh di antara orang tua dan anak adalah perasaan yang mendalam pada prinsip kata kita. Jadi orang tua dan anak itu berasa sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Jadi yang prinsip rasa kata kita itu benar-benar tumbuh sangat mendalam daripada prinsip rasa kata mereka, seperti itu. Kemudian tahap terakhir dalam bab ini yaitu tahap hubungan persaudaraan. Nah, jika jumlah anak bertambah dalam satu keluarga, maka terjadi pula hubungan yang disebut siblings. Nah, hubungan ini ditandai dengan hubungan antara cinta antara kakak dan adik maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu pembukaan diri. Yang pertama yaitu self-disclosure. Nah, self-disclosure atau disebut juga pembukaan diri menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap sesuatu yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Kemudian menurut Subpratiknya 1995, cara untuk memahami diri sendiri yang pertama dengan mengungkapkan perasaan-perasaan dan reaksi kepada seseorang yang kita percaya. Yang kedua, meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Nah, itu beberapa cara agar kita mampu memahami diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian ada juga di bagian B, yaitu jendela Johari. Nah,
Jadi di sini Joloff dan Harry Ingham melukiskan diri ibarat sebuah ruangan berserambi empat. Mereka berserambi empat dan mereka sebut itu adalah jendela johari. Jadi dalam jendela johari ini diibaratkan ada 4 serambi. Yang pertama itu serambi pertama atau daerah terbuka, kemudian serambi kedua atau daerah buta, serambi ketiga daerah tersembunyi, dan serambi keempat yaitu serambi daerah tak sadar. Seperti itu. Kemudian membangun kepercayaan. Nah, untuk membangun sebuah relasi kedua individu harus saling mempercayai. Saling percaya dibangun lewat risiko dan peneguhan, serta dapat dihancurkan lewat risiko dan penolakan. Di sini Supratiknya 1995 menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam relasi. Yang pertama, menunjukkan penolakan, mengolok-olok dan melecehkan pembukaan diri orang lain. Kemudian, tidak membalas pembukaan diri orang lain, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain, walaupun dia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Jadi itu semua hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan. Selanjutnya bagian D yaitu mempercayai dan dipercayai. Nah, mempercayai artinya rela menghadapi risiko akibat menghadapi risiko, menerima akibat-akibat baik itu menguntungkan ataupun merugikan, dengan menjadikan dirinya rentan terhadap orang lain, di hadapan orang lain. Sedangkan dapat dipercaya berarti rela menanggapi orang lain yang ambil risiko dengan cara menunjukkan jaminan bahwasanya orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Kemudian bab ke-7 yaitu hambatan-hambatan komunikasi efektif. Nah, di sini Fauzan 2007 menguraikan beberapa faktor penghambat dalam komunikasi. Yang pertama yaitu konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Kemudian menutup diri terhadap info baru, penilaian terhadap pengirim pesan, pengamatan yang berbeda, perbedaan persepsi, pengaruh emosi, salah informasi. Sementara Stephen 2006 secara rinci mengemukakan sejumlah hambatan yang mengganggu atau memperlambat komunikasi efektif. Jadi yang pertama itu penyaringan, persepsi selektif, informasi berlebihan, emosi dan bahasa, kemudian kegelisahan komunikasi. Ya baiklah, selanjutnya itu bab terakhir, bab ke-8 yaitu konflik dalam hubungan antar pribadi. Nah, konflik ada berapa poin? Ada 2 poin di sini. Yang pertama itu konflik dan nilai positifnya. Nah, menurut Supratiknya 1995 yang dimaksud dengan konflik adalah suatu situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan orang lain, pihak lain. Nah, menurut Johnson 1981 beberapa contoh manfaat positif dari konflik. Jadi beberapa manfaat positif dari konflik itu yang pertama, lewat konflik kita dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kedua, konflik dapat menyadarkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan dari dalam diri kita. Kemudian konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri untuk memecahkan persoalan yang tidak jelas kita sadari atau memang kita biarkan untuk tidak muncul di permukaan. Kemudian konflik dapat membuat hidup kita itu lebih menarik. Kemudian perbedaan pendapat membimbing tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Kemudian konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Kemudian juga konflik dapat membuat kita sadar tentang siapa sebenarnya diri kita yang sesungguhnya. Kemudian konflik juga dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Nah, menurut Supratiknya 1995 ada 4 hal yang menjadi patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami itu bersifat konstruktif atau membangun, atau destruktif atau menghancurkan.
Nah, suatu konflik dikatakan konstruktif bila sesudah mengalami konflik tersebut terjadi situasi-situasi berikut. Yang pertama, hubungan kita dengan orang lain itu semakin erat. Kemudian kita dan pihak lain lebih saling menyukai dan mempercayai satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama puas dari akibat-akibat yang timbul akibat berlangsungnya konflik. Dan yang keempat yaitu kedua belah pihak makin terampil dan mengatasi masalah secara konstruktif konflik-konflik yang baru yang terjadi di antara mereka. Itu ciri-ciri konflik yang konstruktif. Nah, kalau yang destruktif artinya kebalikan dari ciri-ciri konflik yang konstruktif, seperti itu. Kemudian yang bagian B yaitu strategi dalam mengatasi konflik. Nah, di sini Johnson mengemukakan bahwa terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura, gaya ikan hiu, gaya kancil, gaya rubah, dan gaya burung hantu. Baiklah, sekian penyampaian resume yang saya telah kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya.